Syekh Abdul Qadir kan bikin pesantren, santrinya mencapai 70.000 ketika itu. Dan Syekh Abdul Qadir kan nggak cuma mengajarkan ilmu agama, ya pertanian dan sebagainya. Bahkan yang ada di pesantren Syekh Abdul Qadir itu kan anaknya non Muslim banyak, yang bapaknya Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi kan banyak. Gitu. Yang penting dikasih keilmuan. Tapi pada sadar masuk Islam, gitu. Mungkin untuk selanjutnya Yai, setelah mungkin kita punya bekal dengan apa yang disampaikan kali Pak Yai Mahrus Wau, kemudian mungkin idealnya ketika kita sambutan masyarakat, nopo aksi pertama kita, apa yang harus kita lakukan pertama kali ketika kita mantun sebagai seorang santri dari pesantren terjun ke masyarakat, setelah mungkin mendapatkan kiat-kiat dari apa yang sudah jenengan sampaikan. Jadi pengalaman kami di masyarakat, kalau masyarakat ini jangan segera kita hadapi dengan ilmu kita, hadapilah masyarakat dengan rahmah. Jadi tidak dengan keilmuan dulu, jadi dengan belas kasihan, dengan hadapilah dengan kasih sayang. Jangan pakai keilmuan dalam arti keilmuan melulu itu kita. Jadi hadapilah dengan syafaqah, dengan belas kasihan. Itu. Berarti menyesuaikan dulu dengan betul. Masyarakat. Seperti contoh Ki Haji Ahmad Abdul Haq Dalhar Watu Congol. Kan kalau dakwah itu juga harus ngerti apa itu kondisi masyarakatnya kan gitu. Saya ingat pernah ada seorang kaya raya dari Boyolali. Orangnya belum mau sholat, tapi udah kaya raya. Terus sowan Mbah Mat Watu Congol, Mbah, saya sudah punya uang banyak, saya pingin haji, tapi belum akan sholat dulu, gimana Mbah? Gitu. Terus Mbah Mat bilang, sudahlah kamu daftar haji aja. Tidak ada syaratnya daftar haji harus sholat dulu. Tidak ada. Betul, daftar haji. Sebelum berangkat kan ada latihan manasik. Okay. Temannya pada sholat, dia nggak sholat. Terus ditanya sama dia, kok nggak sholat? Saya sudah matur sama Mbah Mat, saya mau haji dulu, sholatnya belakangan, boleh kok Mbah Mat gitu. Itu. Terus berangkat haji gelombang pertama, Madinah dulu. Sampai di Madinah 2 hari, nangis guguk, kepingin bisa sholat, itu loh. Bingung di sana mungkin. Pingin bisa sholat, terus minta diajari sholat, terus habis haji rajin sholat di rumah, nantang orang satu kampung, ayo masjidnya dibangun, nanti yang biayai separuh saya, karena yang sholat dulu kalah infaknya itu. Orang itu belum tentu itu. Akhirnya yang dari dulu sholat infaknya sedikit. Iya itu. Makanya itu masyarakat itu kita hadapi dengan belas kasihan dulu. Insya Allah berhasil. Ya kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kan kayak gitu.
Syekh Abdul Qadir kan bikin pesantren, santrinya mencapai 70.000 ketika itu. Dan Syekh Abdul Qadir kan nggak cuma mengajarkan ilmu agama, ya pertanian dan sebagainya. Bahkan yang ada di pesantrennya Syekh Abdul Qadir itu kan anaknya non Muslim banyak, yang bapaknya Hindu, Buddha, Konghucu, Yahudi kan banyak itu. Dan dikasih fasilitas yang sama oleh Syekh Abdul Qadir. Itu. Dan semuanya tidak diajak masuk Islam. Yang penting dikasih keilmuan. Tapi pada sadar masuk Islam, gitu. Orang tuanya kan protes, nggak terima. Abdul Qadir, anak saya itu ditaruh situ kan untuk nuntut ilmu. Kok kamu ajak masuk Islam gimana? Gitu. Nggak terima. Orang tuanya kan mau mengusir Syekh Abdul Qadir. Gitu. Akhirnya anak-anaknya kan protes sama bapaknya, Pak, saya masuk Islam tidak diajak oleh Syekh Abdul Qadir. Saya sadar ternyata Islam itu bagus. Saya sadar sendiri masuk Islam. Itu dakwah itu kayak gitu itu. Nah, sekarang kan Allahu Akbar gitu. Yang enggak salat ya kita jangan gitu dong. Kita kan NU ini yang fleksibel lah, ada fleksibilitas. Inilah kelebihan Nahdlatul Ulama kayak gitu. Lebih di bawah santai. Iya. Di tengah. Iya. Tapi untuk menaklukkan, maksudnya menaklukkan dalam artian supaya kita disenangi masyarakat dan sebagainya. Kalau jenengan kan tadi dengan Robis Rohli akhirnya sampai sekarang berkat dari doa Mbah Yai mungkin sampai sekarang didengar. Mungkin dulu atau mungkin sekarang ada gak riyadhah atau tazkiyah untuk tazkiyatun nafs? Jadi begini ya, Allah kan berfirman, huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Jadi sebelum proses yu'allimuhumul kitab ada proses yuzakkihim, tazkiyah dulu. Bersihkan hati. Orang nuntut ilmu nggak pakai tazkiyah, ilmu nggak masuk ke hati. Nah, bentuk tazkiyah kan macam-macam. Ada puasa Senin Kemis, ada ngerowot, ya, ada apa Dawud, ada nggak cuma itu saja, termasuk ro'an itu termasuk tazkiyah itu ro'an. Bantu-bantu. Iya. Khidmah itu termasuk tazkiyah. Itu makanya saya dulu di Lirboyo kan ro'an kan apa itu matun itu sampai 4 km jalan kaki kan dulu saya sering kayak gitu dulu. Sekarang kayaknya naik mobil Mbah Yai. Dulu saya jalan kaki 4 km. Itu tazkiyah. Ya termasuk tazkiyah yang berbentuk ibadah jamaah itu juga tazkiyah. Itu tazkiyah. Di samping juga ro'an, kerja bakti. Kalau kita tazkiyah kan hatinya bersih, ilmu masuk ke hati. Tapi kalau nggak pakai tazkiyah, ilmu cuma di otak saja, nggak masuk ke hati. Ya pinter, tapi cuma bikin ngotaki teman gitu loh. Ngakali. Itu pentingnya tazkiyah. Maka ayat itu perlu kita ingat-ingat. Huwaladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Jadi ada proses tazkiyah dulu. Maka jangan menganggap sepele kerja bakti ke pesantren itu di ro'an itu penting sekali ro'an itu. Dan berbentuk tazkiyah itu sangatlah banyak. Iya. Mungkin khidmah ke masyarakat juga. Itu termasuk tazkiyah juga. Khidmah ke masyarakat. Betul termasuk tazkiyah itu. Banyak jalan menuju untuk membersihkan diri kita.
khidmah, apalagi khidmah kepada seorang alim. Kan Anda sudah baca kitabnya, man khodama aliman wahidan faka'annama khodama lillahi ta'ala sab'ata alafi sanatin. Man khodama aliman wahidan sab'ata ayamin faka'annama khodama lillahi ta'ala sab'ata alafi sanatin. Itu dalam kitabnya Mbah Naiman Kasyfatus Sajarah. Oh, okay. Syarah Safinatul Najah. Ya, itu ada kitabnya di situ. Syarah Safinatul Najah itu ada. Itu sering saya sampaikan di tengah-tengah masyarakat. Man khodama aliman wahidan sab'ata ayamin faka'annama khodama lillahi ta'ala sab'ata alafi sanatin. Ya, termasuk khidmah jelas itu ya. Ya, mulazamatul jamaah itu termasuk itu yang paling sulit. Paling sulit itu. Syekh Ali Abdul Hasan Asyadzili mengatakan la yakmulu alimun fi maqamil ilmi hatta yubtala bi arba'in. Tidaklah seseorang itu, seorang alim itu sampai pada puncak keilmuan sebelum diuji 4 hal oleh Allah.